Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kita bersyukur kita boleh berkumpul di tempat ini untuk kita memuji memuliakan Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput semuanya bagi berdiri, kita akan ada pujian saat ini, saat ini.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat pagi hari ini kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara ada semangat pagi hari ini? Tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin. Silakan berdiri kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menaikkan pujian Ku Terima Janji Allah. Tuhan memberi
kami masih diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Kami boleh merasakan kuasa Roh-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami. Lewat setiap pujian kami Tuhan, menjadi doa kami di hadapan Engkau, menjadi iman kami di hadapan Engkau ya Bapa. Biarlah setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh diurapi Tuhan. Hidup kami diubah, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kesempatan siang hari ini Tuhan Yesus, biar ibadah kami Tuhan, Engkau yang campur tangan sebentar lewat firman Tuhan. Sempurnakan ibadah kami lewat firman yang kami boleh dengar sebentar hamba-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Yesus kami suruh kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan, layakkan kami. Kami mau tanggalkan segala ego kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu yang murni. Kami siap diubah oleh firman-Mu. Kami siap ditegur oleh firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Biar Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Ketika firman Tuhan dibentangkan, kami percaya Tuhan Roh Kudus ambil alih semua. Tutup bungkus dan kuasa darah Tuhan. Kami percaya Tuhan hamba yang mempersiapkan boleh datang, boleh memberikan kami satu firman Tuhan adalah kekuatan kami. Kami percaya Tuhan segala kuasa yang ada pada Engkau. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya urapan Allah. Firman Tuhan yang kami dengar ada urapan dari surga. Hamba yang mempersiapkan tutup bungkus dan kuasa pakai hamba-Mu Tuhan menjadi seorang berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan, kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ini berserahkan kepada Bapak Penghormatan berbentak. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Saudara, saya selalu tetap memakai haleluya untuk memulai. Ya, sebentar. Karena saya selalu ingin tahu hati dari sidang jemaat itu seperti apa. Ya. Kenapa saya memakai kata haleluya? Haleluya ini kata yang dari surga, saudara. Ya. Jadi setiap kali orang yang hatinya terkoneksi dengan surga, setiap kali dengar kata haleluya, pasti ada ledakan. Amin, saudara. Pasti ada ledakan. Karena ada api, ya, api surgawi yang luar biasa, yang dari surga, yang pasti menyala-nyala dalam setiap hati saya dan saudara yang ada pada pagi siang hari ini. Amin, saudara. Kiranya kita bersama-sama menjaga api dari Allah itu yang sudah dikaruniakan bagi kita. Kita mau jaga sebaik-baiknya supaya api itu tetap menyala. Amin, saudara. Api Kristus itu tetap menyala di dalam setiap hati kita. Puji Tuhan. Saya mau berterima kasih tentunya kepada Ibu Gembala dan staf, ya, pengurusan yang ada di sini yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya keberadaan kita sampai hari ini hanya karena kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, amin, saudara ya. Hanya kesempatan yang Tuhan berikan. Apalagi di hari-hari ya sejak dari pandemi, ya, walaupun sekarang sudah mulai berkurang, tapi saudara masih ada sedikit kira-kira begitu ya. Ya, kalau pandeminya sangat tinggi kemarin, selalu ada berita-berita yang kaget mengagetkan kira-kira begitu. Ya, saya kemarin beberapa bulan lalu ikut terapat, ya, karena di RT selalu diajak ikutan, sampai kas kematian RT minus, saudara. Ya, karena yang meninggalnya satu
terlalu cepat yang meninggalnya ketimbang kasnya ngumpul gitu. Jadi akhirnya kasnya minus. Ya, jadi dibahas bagaimana caranya supaya kas yang minus ini bisa dipersiapkan, karena mereka sudah siap-siap lagi. Takut-takutnya ya, karena masih ada yang masih orang bilang sakit-sakit lah, tiba-tiba sakit-sakit gitu ya saudara ya. Jadi ya seperti itulah keadaannya. Ya, tetapi kita bersyukur kalau kita masih ada sampai hari ini. Seperti saya katakan, ini kemurahan Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Saya akan mengajak kita melihat firman Tuhan ya, yang saya siapkan untuk kita pada siang hari ini. Saudara, tadi sebelum firman Tuhan nantinya dengan sayapmu bukan terbang tinggi ya. Nah, jadi saya pikir luar biasa Tuhan ya, karena saya menyiapkan firman Tuhan yang saya juga beri judul, kalau di beberapa waktu lalu ya, di dunia itu ada iklan yang how low can you go gitu ya. Saya mau pakai ini, tapi bukan how low, tapi how high can you go, begitu ya. Karena kita anak Tuhan kan naik dan bukan turun. Amin saudara ya. Jadi nggak ada how low can you go gitu ya, how high can you go, kira-kira begitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Saudara, saya akan mengajak kita lihat dalam Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal 20 ayat atau satu perikop itu saya akan membacakannya. Saudara, kita akan sama-sama menyimak ayat-ayat tersebut. Ayat ke-28 sampai ayat yang ke-32 ya, perikop perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Maaf saudara ya, saya salah. Matius pasal 20 ayat 29 mulai sampai ayat 34. Nah, Yesus menyembuhkan dua orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih ya, apa yang dialami oleh kedua orang buta ini ya, apa yang dialami oleh kedua orang buta ini dalam ayat 33-34, mereka mengalami mujizat yang luar biasa ya, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Namun kalau kita lihat awalnya ya ada pergumulan yang harus mereka hadapi, kira-kira begitu ya. Dan inilah yang ingin saya ajak kita melihat ya. Ya memang semua kita mau mengalami kemuliaan, amin saudara. Semua saya percaya mau mengalami berkat dan lain-lain sebagainya, mujizat, semua tentu kita mau ya. Saya percaya tidak ada di sini yang seolah-olah enggak, saya mah nggak perlu mujizat ya, nggak perlu ya biasa-biasa aja saya pahami. Saya percaya semua kita punya keinginan ya untuk mengalami sesuatu yang indah, sesuatu yang besar dari Tuhan. Seperti saya katakan tadi, ayat 34 mereka mengalami. Namun ayat-ayat sebelumnya
ada pergumulan mereka, kira-kira begitu, ya. Dan bagaimana mereka bisa tetap melangkah. Lalu saya anggap ini langkah yang akhirnya membuat mereka mengalami kemenangan tersebut. Nah, inilah yang ingin saya ajak kita lihat bersama-sama, kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang pertama kita lihat, saudara, ya, mereka ada 2 orang buta yang di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ini yang pertama, ya. Bagaimana mereka buta, ya. Tetapi kalau saya boleh katakan, ya, kebutaan mereka justru sedikit katakanlah menguntungkan mereka, ya. Kebutaan mereka sedikit menguntungkan mereka. Kenapa saya katakan demikian? Mereka sudah mendengar tentang Yesus, ya. Yesus menyembuhkan, Yesus melakukan mujizat ini dan itu dan sebagainya. Mereka dengar. Walaupun mereka buta, mereka dengar cerita tentang Yesus. Dan dari apa yang mereka dengar, mereka ambil kesimpulan, ini Tuhan, Anak Daud. Amin, saudara. Itu artinya kalau disebut Yesus Anak Daud atau Tuhan Anak Daud, ini berbicara mengenai Mesias yang dijanjikan. Dan saudara, untuk orang-orang pada saat itu, kita tahu, saudara, kalau saudara membaca misalnya di dalam Matius pasal 13, ya, Matius pasal 13, Matius pasal 13 ayat 53. Matius pasalnya yang ke-13 ya, Yesus kembali ke kampungnya lagi, ya, dia kembali ke kampungnya. Dan saudara, tadinya di kampung itu mereka sudah senang, ya, mereka melihat wah luar biasa. Tapi waktu mereka lihat secara fisiknya, bagaimana dia, siapa dia, ya, kita melihat mereka menjadi mulai, loh, bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak. Dan akhirnya, saudara, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ya, waktu mereka mendengar tentang Yesus masuk di kampung, apa yang dikerjakannya, wah luar biasa. Tapi waktu mereka mulai, loh ini kan Yesus, artinya mereka mulai melihat. Kenapa saya kaitkan dengan ini? Saudara, kalau orang buta itu melihat Yesus, ya, banyak orang yang kecewa, kira-kira begitu, ya, banyak orang yang kecewa. Sampai sekarang orang Yahudi masih menunggu Mesias mereka, ya, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu yang sudah disalibkan pada masa Pontius Pilatus itu adalah Mesias. Mereka tak percaya. Sampai hari ini mereka masih menunggu, ya, janji tentang Mesias itu. Kenapa? Karena di dalam janji itu Mesias itu adalah Raja segala raja, saudara. Iya kan? Raja segala raja. Lalu dia akan menyempurnakan kerajaan Israel. Saudara bisa bayangkan, ini raja yang sebesar apa yang bisa menyempurnakan kerajaan Israel? Sudah luar biasa, ya. Jadi waktu mereka melihat sosok raja di atas segala raja seperti ini, banyak di antara mereka yang tidak percaya sampai hari ini. Ya, walaupun saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Allah kita adalah Allah yang luar biasa.
Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya beberapa waktu lalu ya, mungkin 1 tahun lalu kalau nggak salah, saya dikirim link YouTube tentang kemajuan kekristenan di dalam orang-orang Yahudi. Dan luar biasa, saudara. Ya, kalau kita juga dengar sekarang di Jazirah Arab ini sedang terjadi hal-hal yang luar biasa yang Allah kerjakan. Ya, yang Allah kerjakan dengan luar biasa. Kita sebagai gereja Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah kita, Allah yang Maha Besar, dapat melakukan apapun. Dia tidak dapat dibatasi oleh apapun, saudara. Itulah Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di link itu saya ikuti, saya lihat bagaimana kesaksian-kesaksian mulai banyak orang Yahudi, orang Israel yang mulai percaya. Mereka melihat, oh iya, betul, kehidupan Yesus adalah kehidupan Mesias yang dijanjikan itu, ya, yang tercatat oleh kitab-kitab nubuat. Sehingga mereka mulai bertanya, kenapa ini ditutupi? Saudara, di Israel satu-satunya buku yang dilarang itu Alkitab. Alkitab Perjanjian Baru maksudnya. Saudara, mereka ada Alkitab Perjanjian Lama, ya. Tetapi Perjanjian Baru itu dilarang. Injil itu dilarang. Jadi cerita tentang Yesus, cerita tentang kehidupannya dan sebagainya, itu orang Israel kebanyakan nggak tahu. Karena mereka dari kecil sudah dicekokin itu cerita yang salah, itu buku yang haram, kira-kira begitu, ya. Sehingga mereka tahunya seperti itu, ya. Kalau dengar orang Kristen, Yesus, Alkitab, Perjanjian Baru itu maksudnya, wah itu haram. Jadi seperti itu rupanya mereka. Tetapi oleh kemurahan Tuhan luar biasa, ya. Ada orang-orang yang dicolokkan, seperti kedua orang buta ini. Mereka buta, tetapi dalam kebutaan mereka mendengar tentang Yesus, apa yang dikerjakannya. Mereka bisa berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Amin, saudara. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran kedua orang buta ini, saudara? Tidak ada yang dapat membatasi kita, ya, kalau kita ingin melihat dan bertemu dengan Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada, ya. Tuhan senang kalau kita sebagai anak-anaknya ingin memiliki mata hati. Rasul Paulus katakan, ya, dia katakan dalam surat Efesus, aku berdoa supaya kamu, ya, mata hatimu diterangi, ya, diterangi, dapat melihat Allah dengan segala kemuliaannya dengan terang, dengan jelas. Kemarin saya diundang di dalam sebuah pelayanan pemuda remaja. Judulnya Masa Depan Sungguh Ada. Ya, masa depan sungguh ada. Saudara, kenapa dalam kitab Amsal itu saya katakan dikatakan masa depan sungguh ada? Artinya pengamsal ingin menegaskan kepada anak-anak yang dididiknya bahwa di dalam Tuhan masa depan itu sungguh ada. Artinya kalau masa depan itu sungguh ada keadaan-keadaan yang membuat seolah-olah masa depan itu kayaknya tidak ada. Ya kan, saudara? Kalau saya bilang sungguh, artinya saya mau menegaskan. Nah, kenapa saya menegaskan begitu? Karena yang saya ajak ngomong mungkin sudah agak meragukan. Wah, jangan-jangan tidak benar. Saya tegaskan sungguh ada. Ya, kita belok sedikit situ nggak apa-apa. Nah, saya katakan kepada mereka, ya, bagaimana orang bisa jelas melihat masa depan mereka? Banyak cara sih, ya. Kalau saudara membaca buku-buku tentang belajar berjalan menuju kepada masa depan, banyak step-stepnya ini macam-macam ya. Kalau saudara baca buku Maxwell kayak siapa kayak gitu ada step-stepnya, ya. Tapi saya mau kasih satu kunci saja, ya. Kalau orang dapat melihat Tuhan dengan jelas, pasti orang itu akan melihat masa depannya juga dengan jelas. Intinya di situ. Banyak kita tidak dapat melihat masa depan kita dengan jelas, karena kita tidak dapat melihat Allah kita dengan jelas. Masalahnya di situ. Amin, saudara. Sehingga kita berjalan dengan Dia, tetapi kita tidak berjalan dengan keyakinan penuh. Ya, kita tahu ada janji-janji Allah yang luar biasa.
Tetapi seringkali janji-janji itu tidak serta-merta dapat membuat kita langsung seperti menyala-nyala, kira-kira begitu, ya. Dan saya mau katakan saudara, ini terkait erat dengan pandangan saudara, dengan mata rohani saudara yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 18, ya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin, saudara. Ada kekayaan yang luar biasa yang ditentukan untuk kita, orang-orang kudusnya, orang-orang pilihannya, ya, yang Allah sudah kerjakan untuk saya dan saudara. Dan kiranya Tuhan tolong saya dan saudara, ya, supaya kita selalu dapat menjaga hati kita, melihat Tuhan dengan jelas. Amin, saudara. Saudara, sebenarnya iman itu kan simpelnya begitu. Ibrani pasal 11 ayat 1. Semua sudah hafal saya, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Betul, saudara, ya. Jadi waktu orang dapat melihat Allah dengan jelas, itulah iman. Amin. Waktu orang dapat melihat Allah sebagai realitas, itulah iman. Ya. Kalau saudara, apa yang abstrak di dunia ini? Kan semuanya banyak yang abstrak. Tetapi kalau bagi ada orang-orang yang, maaf ya, ada orang-orang yang berpenyakit, maaf, ada yang saya layani schizophrenia, ada yang saya layani bipolar. Saya jadi tahu sedikit, saudara, ya. Mereka hidup di dalam realitas mereka ternyata. Misalnya ada yang dia schizophrenia, ya. Jadi dia punya realitas sendiri, dia punya sahabatnya sendiri. Orang nggak bisa tahu, tapi dia bilang ada sahabatnya. Dia bisa ngomong, ya. Dan waktu dia ngomong, benar-benar kayak ngomong, saudara. Itu asli, kira-kira begitu. Nah ini, maaf saudara, ya, saya tidak katakan saudara kita harus jadi kayak orang schizophrenia, enggak. Tapi orang yang berjalan dengan iman itu kan mirip-mirip begitu. Dia nggak ada, tetapi ada. Betul nggak, saudara? Ya, di sini kita nggak lihat Tuhan di mana. Ya, ada gereja-gereja yang saya tahu, ya saya dengar, walaupun saya belum pernah pergi ke gerejanya, tapi gereja itu menyediakan kursi-kursi, katanya untuk pribadi Yesus. Jujur saja, saya kurang setuju, saudara. Ya, saya kurang setuju. Ya, kenapa harus harus ada kursi lalu seolah-olah ada dia di situ? Ya, nggak perlu sebenarnya. Kalau saudara punya mata hati, mata rohani yang terang, nggak perlu kursi. Oke, nggak perlu pernak-pernik yang ya, maaf ya, ini ada salib, puji Tuhan, salib yang sederhana, gitu ya. Tapi kadang-kadang ada salib yang dibuat semegah-megah, supaya orang-orang lihat, wah, kayak Tuhan, ya. Ada yang begitu, saudara, ya. Ya. Kalau orang yang dapat melihat Tuhan dengan jelas, dia dapat beribadah kepada Tuhan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Betul nggak, saudara? Ya, kami dalam ada persekutuan yang saya buat di wilayah Jakarta Pusat. Kami ada di lingkungan yang agak sedikit keras. Jadi mau tidak mau kami ibadah tanpa musik. Kami ibadah tanpa musik. Ya, awal-awalnya banyak yang agak pesimis. Ya, awalnya agak pesimis. Tapi karena saya sengaja mau mengajarkan mereka, ya. Sebenarnya iman itu seperti itu. Ya, waktu kami dalam ujian penyembahan, akhirnya banyak di antara mereka yang ngomong ini, ternyata ya luar biasa, kayak gitu, ya. Ternyata luar biasa ya Pak ya. Kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan walaupun tanpa musik seperti itu.
Saudara, kalau orang yang imannya kurang, seringkali ujian penyembahannya atau harus tergantung musik. Itu biasanya begitu, ya. Harus tergantung sound system yang bagus, ya. Harus tergantung sound system yang wah. Saya pernah saudara, ya. Ada donatur tanya mau beli alat musik. Rupanya yang dia tawarkan itu bukan cuma saya, ada beberapa. Ya, waktu saya ajukan alat musik yang saya ajukan, ini benar nggak nih alat musik? Ya, karena jumlah yang saya ajukan itu kok dibandingkan yang lain, maaf saudara ya. Kalau saudara bicara soal alat musik begini, saudara mau yang 100 juta juga ada, ya kan? 200 juta juga ada satu unit begini, gitu, ya. Jadi waktu saya mengajukan coba yang 10 juta, agak bingung ini orang ini rupanya, ya. Ini benar nggak atau mainan ini? Ya. Saya katakan benar, ya. Kenapa? Bagi saya yang segitu pun sudah cukup untuk menyembah Tuhan, ya. Nggak apa-apa kalau mau ditambah lagi, monggo. Tapi segitu pun sudah cukup. Kenapa? Karena pujian penyembahan saya tidak pernah tergantung dengan peralatan. Itu tergantung penuh dengan iman kita. Amin saudara. Waktu saudara dapat melihat Allah dengan jelas, pasti ada penyembahan. Tapi waktu tidak melihat dengan jelas, gak heran banyak jemaat yang cuma Allah kita heran dan besar, Allah yang heran dan kenapa? Karena mereka nyanyi Allah kita heran dan besar, tapi mereka tidak pernah melihat Allah itu Allah yang heran dan besar itu. Allah dan heran dan besar itu bagaimana? Saya percaya kalau Allah menunjukkan kepada kita kemuliaannya di sini, saudara. Ya, kalau Tuhan menunjukkan kemuliaannya di sini, saya percaya semua ini pada melompat di sini untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak akan menyanyi dengan biasa-biasa. Kita tidak akan memuji Tuhan dengan biasa-biasa. Kita tidak akan memuliakan Tuhan dengan penyembahan-penyembahan yang biasa-biasa, dengan basa-basi. Ya, jangan basa-basi sama Tuhan. Ya, kalau katakan puji Tuhan, haleluya, katakan puji Tuhan, haleluya. Ya, maaf saudara ya, ini harus, ya, ini harus. Itu sebabnya saya katakan, how high can you go? Ya, how high can you go? Ya, jadi biarlah kita berdoa supaya Tuhan tolong kita memiliki mata hati yang selalu terang untuk dapat melihat Allah. Ya, bukan hanya dalam ibadah-ibadah seperti ini, di mana kita pergi dan berada, kita tetap melihat Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa menyertai kita kemanapun kita pergi dan berada, sehingga kita tidak merasa takut. Amin saudara. Seringkali ada orang yang merasa takut, apalagi ini sekarang kan ya sudah naik. Ya, saya percaya semua terpengaruh lah saudara. Istri saya juga terpengaruh saudara. Ke pasar, cerita ini. Ya, saya juga tentu sebagai manusia kan kita kan mengolah ya data-data itu kita olah wajar. Kita berpikir wah ini bagaimana ya ini. Tapi kita harus memegang satu konklusi, satu kesimpulan bahwa Allah kita Allah yang heran dan besar, dan itu harus selalu jelas. Amin saudara. Kenapa? Kalau dia nggak jelas, saudara hati-hati. Bukan nggak mungkin nanti harga-harga yang lain ini semakin jelas, saudara. Ya, semakin jelas membuat kita jadi ketakutan. Saudara ingat, ya, secupak gandum belum sedinar harganya. Ingat, saudara, secupak gandum itu belum sedinar. Kita wahyu katakan ada waktunya, ada masanya, dan ini sedang berjalan di sini. Secupak gandum sedinar harganya. Secupak gandum itu kira-kira berapa? 1 kilo lah kira-kira, saudara. 1 dinar itu gaji 1 hari. Ya, gaji 1 hari. Saya kurang tahu gaji 1 hari sekarang UMR di DKI sekarang berapa? Sehingga saya terakhir 100.000 per hari, kira-kira begitu ya. Tapi sekarang sudah naik. So bisa bayangkan, secupak gandum artinya 1 kilo gandum sedinar harganya. Ya, kalau 100.000 berarti sehari 100.000. Ya, saya kebetulan kami suami istri kalau tidak ada pelayanan, istri saya juga belajar buat kue, saudara. Jadi saya banyak tahu
ya tahu harga gandum. Harga gandum yang 1 kilo itu cuma 10.000, saudara. Kemarin masih 9.000, sekarang udah naik sedikit 10.000, saudara. Ya, nah, saudara, nanti 1 kilo 100.000, nggak tahu mungkin 120 mungkin untuk UMR hari ini ya, saudara. Kita akan lihat akan berjalan ke situ. Jadi kalau anak Tuhan kaget, takut atau apapun, saudara, berarti saudara nggak lihat-lihat Alkitab kita. Oke, ya. Itu sebabnya saya mengatakan jaga mata hati kita supaya tetap melihat Allah dengan jelas. Ya, karena gelombang, badai dan lain sebagainya, seperti tadi lagu katakan, ya, ada banyak goncangan, ada banyak. Tetapi kalau kita memiliki kekuatan sayap Raja Wali untuk naik terbang, kita akan naik terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saya lanjut ke yang kedua. Ya, yang pertama itu berbicara mengenai mata hati yang selalu terang untuk melihat Allah. Yang kedua, di dalam Matius pasal 20 itu, kedua orang buta ini dikatakan begini. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Ya, orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Kita tidak tahu waktu itu yang suruh diam itu suaranya kira-kira seperti apa. Ya enggak? Tapi saya rasa, diam, udah. Ini Yesus sudah datang. Ya, udah kamu jangan lagi pakainya gembel, misalnya begitu ya, saudara. Artinya untuk mereka ini masih ada intimidasi, ya kan? Untuk tidak melanjutkan panggilan mereka kepada Yesus. Tetapi puji Tuhan mereka akan diam, saudara. Ya, mereka akan diam. Ini berbicara apa? Berbicara bagaimana kita sebagai orang Kristen belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan satu-satunya yang akan kita dengarkan. Amin, saudara. Banyak teori kehidupan, banyak teori untuk hidup yang berhasil dan sebagainya. Oke, silakan saudara belajar. Tetapi ingat, Alkitab, firman Allah harus menjadi dasar utama di dalam baik keluarga, rumah tangga kita maupun pekerjaan usaha. Oke, saudara, ini harus kita pakai, dan ini harus perlu komitmen kita yang tinggi. Ya, kenapa saya katakan komitmen yang tinggi? Saudara, ada banyak suara-suara yang bisa muncul di sekitar kita. Kadang-kadang suara itu muncul dari diri kita sendiri. Ya, suara keraguan, suara tawar hati, macam-macam, saudara. Di jemaat ini saya nggak tahu. Ya, saya kebetulan anak gembala, jadi saya tahu. Selalu ada konflik-konflik dalam jemaat. Ya, baik jemaat dengan jemaat dengan gembala, ya, antara pengurus dan sebagainya, selalu ada macam-macam seperti itu. Tetapi kalau semua pribadi berpegang, lihat kepada firman Tuhan, lihat kepada kebenaran firman Tuhan, semuanya beres. Amin, saudara. Kalau firman Tuhan katakan ampuni, berarti sudah. Oke. Kalau Tuhan katakan kasih. Firman Tuhan katakan nasihati. Jadi ada semua kebenaran firman Allah yang bisa kita pegang. Dan saya mau katakan, saudara, ya, firman Allah harus tetap selalu menjadi patokan suara yang kita dengar. Kalau enggak, kita bisa mendengar banyak suara. Ya, kalau kita bicara soal suara dari kuasa ke-8 ada, ya kan, saudara, suara-suara intimidasi dari kuasa ke-8. Ini sekaligus kebetulan saya ingat tadi doa pembukanya, saya kurang tahu ya siapa doa pembuka. Tapi ada yang berbeda. Kalau mungkin ada pekerjaan kuasa ke-8, betul lah, begitu ya, saya dengar ya. Saya cuma dengar, nggak saya sebut. Ya, kalau mungkin, saudara, kalau boleh udah nggak usah pakai kata mungkin, itu ya. Ya, udah pasti saudara. Enggak, sudah pasti kuasa kegelapan akan bekerja. Karena dalam Lukas pasal 4 itu di dalam ayat 13. Waktu Tuhan iblis mencoba Yesus,
3 kali dia mencoba Yesus dengan percobaan-percobaan atas tubuh, jiwa, dan roh. Tidak bisa. Ya, lalu iblis pergi dikatakan. Ya, untuk mencari sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, ya, itu semua saya katakan, jangan pakai kata mungkin lagi. Ya, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, iblis selalu mencari waktu yang baik. Amin, saudara, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sudah pekerjaannya. Setiap hari, setiap waktu itu yang dikerjakan oleh kuasa iblis dan kuasa kegelapan, menghancurkan khususnya kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau bersandar kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi nanti saudara pulang, jangan sudah langsung harus doakan keluarga kita, rumah tangga kita, ya, harus tetap terproteksi. Ya, saya catat di sini kalau saya salah ya. Di dalam Matius pasal 16 ayat 22 dan 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara lihat di situ, ya. Kalau saudara membaca perikop itu, saya untuk meningkat ya. Yesus sedang mengajak murid-murid ke Yerusalem dan dia bilang, ayo kita ke Yerusalem. Ini waktunya saya akan menyerahkan hidup saya akan disesat, saya akan mengalami banyak penderitaan. Lalu datang muridnya yang paling jago, Petrus. Dia tarik, Kak, tenang. Ya, itu nggak akan Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali tak akan menimpa engkau. Saya rasa Petrus melakukan ini kan dengan slow, ada saya. Ya, tenang hati, ada aku, pokoknya pasti akan backup terus. Sebagai guru, kalau dibegitukan sih mungkin ada rasa bangga, gitu ya, rasa bangga. Tapi Yesus tahu ini bukan suara dari Tuhan. Oke, saudara, ini bukan suara dari Tuhan. Suara yang justru membuat dia mikir, maju atau enggak ya? Saudara harus tahu, ya. Walaupun Alkitab melihat mencatatnya sedikit, tapi waktu di taman Getsemani kan jelas, saudara. Yesus sampai bercucuran keringat seperti darah. Yang berdoa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini ya Bapa. Oke, betul kan saudara begitu? Ya, dia berdoa lagi dan berdoa lagi sampai 3 kali. Saudara, kalau seandainya waktu itu Petrus datang lagi, Rabi, udah mundur aja, ya, bukanlah mungkin. Ya maaf ya saudara, saya percaya ada rencana Tuhan, sudah rencana Tuhan seperti ini. Tapi secara manusia, ya, waktu ada dorongan, ada sokongan seperti itu, seringkali kita jadi ragu, ya, maju apa enggak, tetap dalam benar apa enggak. Ini ada yang mendukung nih, gitu kira-kira ya. Ini ada yang mendukung nih. Saya masih tetap mau benar apa enggak ya? Ada yang mendukung, udahlah, nggak apa-apa lah. Ya, kan roh memang menurut, daging kan lemah, gitu. Ya kan? Bisa saja ada suara-suara seperti itu, saudara. Ya, dan saya percaya kita pun mengalami seperti itu. Setiap kali kita mau melakukan sebuah kebenaran, sebuah komitmen, sekali tantangan juga ada. Dan saudara harus tahu itu kenapa peranan rohani. Itu sebabnya Paulus katakan, jadi berdirilah teguh. Amin, saudara, dalam Efesus pasal 6 kan. Jadi berdirilah teguh, teguh dengan apapun komitmen kita. Amin, saudara, teguh apapun dengan komitmen kita. Saya percaya, ya, kalau kita sudah pegang teguh kepada firman Tuhan, Tuhan yang akan bela kita. Puji nama Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga,
Apa yang mereka buat waktu suara itu istilahnya meminta mereka, udah diam, sudah jangan lagi panggil-panggil, jangan teriak-teriak berisik. Jangan-jangan ada yang begitu saudara ya, kalau itu kita Indonesia kan berisik lah, lu ada diam loh, berisik lah ya. Misalnya maaf ya saudara ya, kan bisa terjadi seperti itu sebenarnya ya, jangan ganggu misalnya. Tapi yang mereka buat apa? Namun mereka makin keras berseru, ya, makin keras berseru. Inilah yang saya pakai, ya. Kenapa saya katakan how high can you go? Makin keras mereka berseru. Artinya apa? Mereka menaikkan volume. Oke? Mereka menaikkan volume. Saudara, seringkali ada peperangan, pergumulan yang kita alami sebagai anak Tuhan. Kadang-kadang udah dalam kebenaran, udah melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Saya seringkali kalau ketemu saudara, ya ada yang berkata begini, Pak, kenapa ya saya bingung? Ya, dulu saya nggak benar-benar belum setia, kok kayaknya gampang. Sekarang saya tambah mau setia, tambah susah, tambah banyak peperangan. Ya, saya kebetulan melayani juga pelayanan penjara. Ada satu anak ex di penjara itu bilang begini, Pak, aduh, saya kadang-kadang udah bingung nih Pak. Ya, karena mau buat Natal mereka perlu dana. Dananya nggak besar-besar banget, cuma 20 juta, karena gerejanya masih kecil. 20 juta, ya budgetnya. Kumpul, kebetulan dia dituju sebagai ketua. Ya, dia puji Tuhan udah jadi ketua wakil gembala, jadi dituju sebagai ketua panitia. Dia kumpul, cari dana, wah buat ini, buat itu, kok susah banget. Lalu dia bilang begini, dia panggil saya kebetulan bro, wah jadi agak apa ya, seperti orang yang tawar hati, gitu ya. Kok susah banget ya? Kok susah banget? Lalu dia bilang begini, jujur ya bro, dulu kalau segini, gua nyenggol orang aja sekali udah selesai. Gua nyenggol orang sekali aja udah selesai. Artinya dia sekali nyenggol, baru nyenggol, itu sudah 20 juta. Itu baru nyenggol, belum lagi kalau dia butuh, lain lagi saudara, biayanya. Saudara, jadi dia katakan, aduh bro, gua rasa lemah, ya. Kok dulu kayaknya gampang, waktu bukan dalam Tuhan. Kalau cuma maaf ya, 20 juta itu, dia bilang, ya maaf, dia memang kecil. Sekarang udah pakai doa, pakai puasa, belum muncul sampai detik-detik terakhir, belum juga. Itu membuat dia merasa, aduh, ya. Tapi saya katakan, tenang, dalam Tuhan itu nggak usah pusing, ya. You tetap jalan aja dengan benar, selebihnya urusan Tuhan. Mau terkumpul itu 20 juta atau tidak, itu bukan urusan you, itu urusan Tuhan, ya. Itu bukan urusan you. You harus kerjakan, berdoa, lakukan apa yang terbaik. Dan puji Tuhan, ya, pada waktunya semuanya selesai juga oleh Tuhan. Tetapi sebelum itu selesai, ada tantangan ini yang membuat dia merasa jadi tawar. Waduh, mendingan saya mundur aja nih ya. Mendingan saya pakai cara gaya saya kemarin yang dulu. Kayaknya lebih gampang cara yang dulu, saudara. Ya, saudara. Tetapi saya kalau boleh saya ajak, ya, seperti dua orang muda ini, mereka semakin keras. Artinya volumenya kalau waktu tadi teriak baru dituju. Oke, saudara. Nah, ini kalau sama susah dia tahu kan dari 7 dan ke 9 kira-kira suaranya seperti apa, ya saudara, ya, tak menggelegar. Itu sebabnya saya kasih judul khotbah saya, How High Can You Go? Amin, saudara. Di tengah-tengah peperangan dan pergumulan kita, jangan kita menjadi tawar hati. Amin. Lalu kita mulai low, istilahnya. Kata kita seperti dua orang muda ini, semakin keras. Amin, saudara. Semakin keras. Kalau kemarin berdoa belum puasa, itu kan semakin keras.
saudara. Ya, kalau puasa belum juga. Ya terserah saudara mau apa lagi, mau ikhlas silakan. Kalau ada yang mau puasa sampai 3 hari lagi boleh juga. Artinya kita memiliki usaha-usaha kita yang semakin keras di dalam Tuhan. Amin saudara. Kalau hari ini saya tidak tahu di sini sikap jemaat, ya mungkin doanya biasanya ada doa jemaat, doa malam, bisbal begitu ya, atau doa keluarga kan biasanya ya. Saya kurang tahu tapi setelah pandemi ini mempunyai perubahan ya nggak bisa lagi dikerjakan seperti dulu ya, saudara. Tapi kami kebetulan kalau di Bekasi kami tetap jalan terus, ya doa jalan terus, ya doa malam jalan terus, saudara. Artinya kalau kita punya volume beribadah, berdoa, mencari Tuhan yang kemarin masih cuma 15 menit, setengah jam, ayo kita tambah sampai ke berapa menit, sampai ke berapa jam, tambah volume kita untuk semakin kuat mencari Tuhan, saudara. Dan saya percaya, ya tentu saya berbicara mengenai soal volume ini bukan artinya saudara ya doa itu kan tidak selalu harus saudara ada di sebuah tempat di kamar 1 jam misalnya gitu ya. Kalau saudara bekerja, sementara saudara bekerja juga saudara bisa berdoa. Betul? Amin saudara. Saya punya ayah, papa saya itu di Manado. Dia dipenuhkan Roh Kudus waktu dia sedang kopra itu dia kupas kelapa gitu. Sementara dia kupas kelapa, dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dipenuhkan. Ya, jadi tidak harus di dalam suatu kondisi tertentu berdoa. Ya, saudara dalam pekerjaan saudara pun, artinya hati kita semakin terpaut kepada Tuhan. Amin. Hati kita yang semakin mencari Tuhan, harus akan Tuhan. Dan saya percaya saudara, semakin kita haus akan Tuhan, kita akan semakin melihat kelimpahan dari aliran-aliran surgawi di dalam kehidupan kita. Itu sudah pasti, ya, itu sudah pasti. Yang terakhir saya mau mengajak kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Ya, 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Saya mengajak kita lihat sebentar ke sini, kenapa? Karena ayat ini sempat ramai, gitu ya. Yahweh berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, ya, kalau saudara melihat di ayat ini, seolah-olah yang di situ cuma dia berdoa lalu. Tapi kalau saudara lihat sebelumnya, ya dikatakan Yahweh lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ya, saya tidak tahu bagaimana Yahweh lebih dimuliakan. Tapi saya menerjemahkan begini. Yahweh dia melakukan segala sesuatu dengan lebih. Ya, dia melakukan segala sesuatu dengan lebih. Saudara, banyak orang cuma berpegang kepada doa Yahweh. Kiranya Engkau memberkati aku, memperluas daerahku dan sebagainya. Padahal kalau Tuhan ingin memperluas daerah kita, saudara, Tuhan seringkali harus memperluas hati kita dulu. Ya, Tuhan harus memperluas hati kita dulu. Kalau hati kita masih sempit, masih kecil, ngomong sedikit salah sedikit, gembala salah sedikit tersinggung, ngomong sedikit salah setelah sidang atau tentang teman-teman pelayan tersinggung. Misalnya ini model hati yang sempit, model yang kecil. Kalau kemudian semakin besar, ininya harus besar dulu. Oke, saudara. Karena hati kita di tempat menampung kemuliaan Allah. Waktu hati kita diperbesar, kemuliaan Allah pun akan semakin besar. Amin, saudara. Akan semakin besar. Ya, dan saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dan lebih besar pada hari ini. Ya, kalau saudara yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, terus selalu tambah, ya tambah. Saudara berdoa dalam Roh, ya berdoa dalam Roh. Karena berdoa dalam Roh ini sudah mulai agak menurun. Orang sekarang mulai berdoa dalam Roh itu kalau ada 10 malam. Kalau udah 10 malam, wah mulai sibuk, ya mulai ramai lagi
muncul lagi adalah bahasa roh. Begitu doa 10 malam lewat, malam 11, 12, 13 masih ada kadang-kadang. Sampai 15 masih ada. 16 udah mulai hilang. Ya, 20 hilang sama sekali. Nanti tunggu tahun depan lagi, ada doa kepenuhan lagi, baru ramai lagi. Saya mau katakan saudara, yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, tambah, naikkan volume Anda. Yang belum dipenuhkan Roh Kudus, tambah juga minta Tuhan penuhkan aku dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Karena Roh Kudus adalah kekuatan kita pada hari-hari ini. Ya, seperti Paulus katakan, orang yang berbahasa roh itu adalah membangun dirinya sendiri. Saudara, setidaknya kita membangun diri kita sendiri sekarang ini. Setidaknya. Kalau sudah, kita akan membangun orang-orang yang di sekitar kita. Amin, saudara. Kalau kita bisa membangun diri sendiri kita belum, otomatis kita sulit membangun orang-orang lain. Tapi saya bersyukur gereja ini sudah banyak membangun sepertinya ya. Kenapa saya tahu? Tadi saya nyasar, saudara. Ya, saya nyasar ke situ. Wah, gerbangnya ditutup. Makanya kami muter lagi. Akhirnya masuk ke sana lagi. Akhirnya saya udah tanya aja sama ojek ya. Ojek yang di seberang. Oh, gereja itu dia sebut lagi IPDG. Oh iya betul. Langsung saya tolong Pak diantarin aja deh, cepet kan dia nanti belok kanan, belok kiri. Tolong Pak diantarin langsung di sini. Jadi saya pikir pasti kemuliaan gereja di sini ya sudah luar biasa. Tapi maaf, tentu jangan puas. Amin saudara. Saya berdoa supaya gereja GPD Marturia akan dipenuhi dengan kemuliaan yang lebih besar lagi. Amin saudara. Lebih besar lagi supaya kemana-mana ya seperti dari doa Yabes ya. Daerahku ini daerah GPD Marturia. Amin. Harus dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan bagaimana itu bisa dipenuhkan? Sidang jemaat terlebih dahulu harus dipenuhkan sampai berlimpah-limpah, dan itu akan melimpah sampai sekeliling kita. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman Allah, dan kita mau semakin naik, semakin tinggi lagi, bertambah-tambah di dalam Tuhan, bertambah-tambah di dalam kemuliaan-Nya. Amin saudara. Jadi kan doa Yabes, jangan sampai coba ingat doa wah diberkati gitu ya kiranya. Tapi ingat, untuk mengalami berkat yang lebih besar, hati kita harus lebih besar, iman kita harus lebih besar, kasih kita harus lebih besar lagi. Ya, kita tambah lagi volume iman, volume pengharapan, volume kasih kita naikkan lagi lebih tinggi. Dan saya percaya kemuliaan Allah pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Saya senang kita nyanyikan lagu doa dari Yabes ini ya. Tapi saya berharap sekarang kita sudah mengerti ya. Kalau kita minta bahwa Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, artinya kita pun harus siap hati kita dibesarkan oleh Tuhan secara berlimpah-limpah. Amin. Hati kita harus siap ya untuk mengalami kelimpahan dari Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan perlu Yeah.
Allah untuk melimpah-limpahkan berkat-berkatnya di dalam setiap kehidupan kita. Dimulai dari berkat-berkat rohani yang melimpah-limpah dalam hati saya dan saudara. Dan pertanyaannya, siapkah hati kita untuk dilimpahi dengan berkat-berkat rohani yang melimpah itu? Seringkali kita berdoa supaya Tuhan melimpahi kita, namun kita tidak siapkan hati kita untuk melimpah-limpah. Hati kita masih dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, tidak mengampuni, tawar hati, dan lain-lain sebagainya. Kiranya Tuhan tolong setiap kita. Kita mau meluaskan hati kita seluas-luasnya. Kalau ada yang belum diampuni, ampuni. Kalau ada yang tawar hati, saya berdoa, dalam nama Yesus, lepaskan tawar hati itu. Ganti dengan hati yang baru, minta hati yang baru. Katakan, Tuhan, aku mau hati yang lebih besar. Hati yang lebih besar, bukan hati yang sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar sakit hati, sebentar-sebentar tawar hati, sebentar-sebentar mundur. Tapi kita mau memiliki hati yang besar. Sebesar apapun peperangan yang kita akan alami, kalau hati kita besar, kita pasti memenangkan peperangan tersebut. Pasti. Tapi kalau hati kita kecil, seringkali ada peperangan kepahitan, kita menjadi pahit. Peperangan yang memunculkan kebencian, kita dipenuhi dengan kebencian. Tapi kalau hati kita besar, dan itu yang menjadi harapan dan doa saya kepada setiap kita, bagi saya dan bagi kita semua yang ada pada siang hari ini. Tuhan, besarkan kapasitas hatiku, besarkan volume hatiku, supaya aku dapat mengampuni. Aku tidak tawar hati lagi. Aku tidak dipenuhi dengan kebencian, melepaskan kasih kepada siapapun, sekalipun itu musuh bebuyutan. Tapi firman Allah katakan harus diampuni. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya, waktu kapasitas hati kita diperbesar, sungai surgawi pun akan mengalir dengan deras dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita naikkan doa ini sambil kita minta, Tuhan, besarkan hatiku, besarkan kapasitas hatiku. Haleluya. Hallelujah.
Bapa surgawi, Engkau melihat sampai ke dalam hati kami. Kami yang berdiri di hadapan Engkau pada siang hari ini. Kerinduan hati kami adalah kehidupan kami boleh berlimpah-limpah di dalam berkat yang daripada Engkau. Itulah sebabnya kami berdoa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami semua diberikan hati yang baru untuk memuliakan Engkau, diberikan hati yang baru untuk beribadah kepada Engkau, hati yang baru untuk mengasihi Engkau, bahkan mengasihi sampai kepada orang-orang yang memusuhi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya sebagaimana firman-Mu katakan ya Tuhan, bila kami tak menjadi tawar hati, bila kami tetap maju mencari Engkau, memanggil Engkau, menambah volume kami semakin tinggi untuk memanggil Engkau. Kami percaya tak ada doa kami yang sia-sia. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan harapan kami. Kiranya Engkau memberkati seluruh sidang jemaat yang ada pada siang hari Tuhan. Biarlah kami pulang dengan hati yang baru, dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran ya Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan, kami mengalami kerajaan-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun kiranya Roh-Mu akan terus berbicara, membakar, menghidupkan api firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sudah berdoa dan menerima firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Firman Tuhan menjadi bekal buat kita semua. Biar kita orang-orang yang percaya dari setia, percaya bahwa Tuhan, di dalam Tuhan ada jawaban. Saya buka Ibrani 4 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Masalah, beban, sakit penyakit, kita akan lalui semua itu asal kita tetap setia berpegang kepada firman Tuhan. Bahwa Yesus yang hidup yang kita sembah adalah Allah
Oh,